Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membahas apa namanya? Kita membahas tentang solusi analitik untuk persamaan gelombang. Tapi perlu ditekankan ya, besok itu kemarin itu kita bahas yang bentuk gelombangnya adalah bentuk gelombang hiperbolik, di mana diskriminannya itu lebih besar dari 0. Nah, hari ini kita bahas tentang apa namanya solusi numeriknya, tapi sebenarnya sama saja, cuma bedanya ini diselesaikan dengan komputasi. Agak loading komputer ini kan. Ya, kemarin kan kita sudah bahas ini ya, tentang apa namanya bentuk hiperbolik dari gelombang itu sendiri. Ini kita anggap ini adalah satu dimensi di mana yang di apa namanya variabel bebasnya hanya satu saja, yaitu x, berarti adalah domain posisinya, sedangkan di sini ada domain waktu. Ini juga tetap sama, ya kan? Kita lebih ke skema eksplisitnya, karena kalau gunakan skema eksplisit dia agak susah, agak panjang dia, kita selesaikan. Ini kan misalnya skema numerik eksplisit, beda juga dengan fungsi amplitudenya adalah U ini adalah X, T untuk interval dari 0 sampai L, ya kan? Ini sama ya kemarin, tetap 0 sampai L, dan itu waktunya ini posisinya dari 0 sampai L, waktunya itu adalah dari 0 sampai T, di mana X adalah fungsi posisi dan T-nya adalah fungsi waktu. Sama kan sama kemarin. Jadi ini kita gunakan dua, ya kan, metode yang syarat awal dan batas, ya kan, juga sama prosesnya kayak kemarin. Dan kondisi awalnya ini kan, syarat batasnya seperti ini, dan kondisi awalnya seperti ini. Kondisi awalnya yang ini tadi kan, dari 0 ini. Dan untuk persamaan ini, ya kan, dari U, X, X, ya kan, kenapa indeksnya ini ada 2X, X-nya ini, karena ini kita turunkan dua kali. D kuadrat U, D kuadrat U per X kuadrat ini kan, kalau kita turunkan dua kali, jadinya seperti ini. Ini kita turunkan dua kali. Kemudian, nah, kalau untuk ini, yang fungsi waktunya ini, kalau kita turunkan satu kali, itu jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini untuk apa namanya, untuk kasus-kasus numerik. Jika kita turunkan yang ini dua kali, jadinya seperti ini juga, ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Hampir sama dengan yang ini, ya kan? Ya kan, indeksnya ini I tambah 1, J, ya kan? Kurang 2 tambah, ya kan? Nah, satunya tadi adalah ini. Sebenarnya hampir sama, hanya bedanya ini kita ngambilnya itu adalah K-nya, sedangkan yang tadi kita ngambilnya itu H. Nanti kita akan bahas ini, kenapa harus K, kenapa harus H. Kan? Di sini karena kita sebelumnya itu kita bahas tentang analitik dari hiperbolik, kan? Kemudian lalu kita substitusikan saja langsung. Ini tadi kan adalah yang bagian sini. Yang H tadi kan adalah ini kan, yang untuk X-nya kan. Dari sini, tidak saya bukakan. Nah, ini kan, persamaan ini kita substitusi ke sini. Kita substitusi. Kalau untuk bagian sini, bagian ini kan, kalau kita pindah ke depan kan jadinya seper C kuadrat kan. Yang C kuadrat ini kalau kita pindahkan ke sini, ya jadinya seper C kuadrat, D kuadrat U per DT kuadrat T kuadrat, sama dengan ini kan, sama dengan ini.
Untuk kasus ini saya balik. Ini saya balik ya. Ini adalah X-nya tadi. Turunan X 2 kali, ya kan? Ini turunan T 2 kali, sedangkan ini adalah seper C kuadrat. Tapi di sini saya gunakan A saja biar lebih memudahkan. Seper C kuadrat. Ini sama kalau kita selesaikan kan. A kuadrat kali K kuadrat dibagi dengan H. Ini kan hanya penyelesaian saja. Kalau kita kelompokkan ini ya, jadinya kan begini. A kuadrat kali K kuadrat ya. Saya kita kali silang, terserah kalian sih. Pokoknya ini prosedurnya, prosedur hitung kali baginya, ya kan? Jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini, kita peroleh A kuadrat dikali K kuadrat per H kuadrat, ya kan? Kemudian dikali dengan ini, ditambah 2U, IJ dikurang U, IJ kurang 1 sama dengan U, I, J plus 1. Kemudian jika alfanya ini kan sama dengan K per H. Atau kalau misalnya kita kuadratkan ini, ya kan? Kalau kita kuadratkan ini berarti alfa kuadrat itu sama dengan K kuadrat dibagi dengan H kuadrat juga kan. Sehingga kita peroleh, kalau misalnya kita buat yang ini tadi kan, ini kan. Dari sini kita selesaikan berarti karena K per H ini adalah alfa, ya kan? Ini tadi kan jadi alfa kuadrat jadinya kan, berarti A kuadrat, alfa kuadrat, ya kan? Ini yang lainnya tulis ulang. Nah, kalau kita cari U, IJ tambah satunya, ya jadinya seperti ini kan. Jadinya seperti ini. Ini hanya prosedur saja, misalnya kalau yang seperti ini, dia keluarkan ya. Dia keluarkan. Jadi kalian fokus di sini saja. Nah, jika alfa kuadrat A kuadrat yang sama dengan 1, maka kita peroleh persamaan terakhirnya itu ini. Kalian tidak usah pusing dengan turunan-turunannya. Ini kita fokus di sini ya. U, I, J plus 1 sama dengan I kurang 1, J plus U, I tambah 1, J. Ini ya, ini sebenarnya sudah hasil. Hasil akhirnya itu di sini. Kalau misalnya di bawah kondisi K tadi kan A per H. Ini ya, coba lihat skemanya ini. Skemanya kan modelnya seperti ini. Misalnya tadi kan kita punya IJ di sini kan. Misalnya kalau kalian bingung tentang indeksasi, misalnya IJ kan di sini. Dari titik sini kalau kita ke titik yang ini, karena dia kan ke kanan itu berarti kalau ke kanan ya, I-nya ini yang plus 1, I plus 1, J. Ya. Tapi kalau ke kiri, berarti I kurang 1, J. Ini ke kiri ya. Kalau ke atas atau ke bawah, itu yang berpengaruh itu J-nya. Berarti kalau ke atas itu I, J plus 1, ya kan? Kalau ke bawah, berarti I, J kurang 1, ya kan? Misalnya kalau titik ini, titik saya mau cari titik di sini, ya kan? Berarti dia ke kanan, dia ke kanan jadinya itu berarti I plus 1, ya kan? I plus 1, J kurang 1, kalau kita cek di sini. Kalau dia di sini, ya kan? I kurang 1, ya kan? Kalau ke sini kan, I kurang 1, J kurang 1, kalau misalnya di titiknya ini. Kalau kita cari titik di sini, ya kan? Kalau kita cari titik berarti ke atas ya. Ke atas, karena ini kan I kan, berarti I, karena dia kan ke sana kan, masih ke samping kan, berarti I plus 1, J plus 1 di sini. Bisa dilihat lah yang titik-titik ini. Ini kan tadi dari sini, titik-titiknya kalau diperluaskan jadinya seperti ini. Kita ambil salah satu cuplikan saja. Cuplikan misalnya kita tanpa menggunakan pangkat 2. Kan 2U per 2T sama dengan C, 2U per 2X. Tapi ini saya masih hilangkan pangkat 2-nya ya. Ini contoh saja. Kita tidak gunakan yang tadi, yang skema hiperbola.
Misalkan di U itu, ya kan, X, T sama dengan 0. Sama dengan U0, atau bisa ditulis juga seperti ini ya. U0 dalam kurung X. Kemudian ini, ya kan, turunannya DU dot T ini, turunan satu kali berarti kan. Ini turunan satu kalinya, itu adalah ini. Ini ya. Ini turunan satu kalinya. Sedangkan ini, ya kan, turunan dari X ini, turunan satu kalinya itu adalah ini. C dikali dengan ini kan, U I plus 1 N dikurang U I kurang 1 N per 2 delta X. Ini kita kecualikan pangkat 2-nya dulu kan. Kita kecualikan pangkat 2-nya di sini. Coba kita lihat gambarnya. Misalnya kalau U-nya tadi, IN-nya tadi, delta X-nya itu yang ini, deltanya itu di sini. Kalau ke sini berarti I-nya yang tambah, kalau yang ke titik sini. Berarti N-nya tetap I plus 1. Oke, kalau ke sini, kalau ke sini, berarti I-nya yang kurang 1. I kurang 1 N. Ya kan? Sudah. Tapi kalau ke atas berarti I-nya yang tetap. Di sini kan, kalau di sini kan berarti N plus 1. Tapi kalau ke samping itu ya begini, kalau ke atas atau ke bawah itu. Kalau ke atas atau ke bawah yang berpengaruh itu adalah yang bagian atasnya sini ya. Yang sininya. Tapi kalau ke samping kiri atau ke samping kanan yang berpengaruh itu, ya dua-duanya juga tergantung titiknya sih sebenarnya. Seperti ini kan, dari sini kan, kita ambil titik ini, misalnya titik pusatnya kita ambil sini. Kalau dia ke kiri, berarti I-nya yang kurang 1. Ini tetap kan, tetap N plus 1. Tapi kalau dia ke kanan, I-nya plus 1. Ini tetap. Pokoknya kalau yang kiri, kalau kiri ke kanan itu yang berpengaruh yang bagian bawah, tapi kalau atas bawah yang berpengaruh itu bagian indeks yang bagian atasnya. Dari sini, ya kan? Dari sini kalau kita selesaikan itu, misalnya kita mau mencari ini kan, kita mau mencari ininya ya. Kalau kita cari ininya kan berarti ini kalau kita kali kan berarti delta T-nya itu kan pindah ke sini kan, pindah ke bagian sini delta T, ya toh? Delta T. Sedangkan ini dia berubah jadi plus kalau pindah ke sini, makanya di sini U I sampai N ini kan, U I N ini kan, yang bagian sini ini dia jadi plus kan, kan dia pindah ke sini. Dia pindah, ya kan? Tapi ini kan kita kali dulu. Hasilnya seperti ini, ya kan? Hasil seperti ini. Itu secara coba saya tunjukkan. Ada yang mau bertanya ya? Membaca kamu kita kenapa? Saya stop share dulu.
Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan tak? Misalnya ini kita coba selesaikan yang tadi itu. Ini ada beberapa saya ngambil. Ini sama dengan yang punya kalian kemarin ya. Tapi saya gunakan Jupyter Notebook. Kemarin kan kalian tinggal ada play-nya di sini kan kalau pakai Google Colab. Iya. Berapa saya ngambil dari ini kita selesaikan yang tadi ya, selesaikan yang maksudnya yang tanpa pangkat duanya. Ada beberapa perintah yang saya gunakan di sini. Yang pertama saya gunakan nanti matplotlib sama ini aja ya. Ada dua ini, nanti sama matplotlib. Misalnya L-nya itu 10. L-nya itu 10, N-nya itu adalah 101, ya kan? Misalnya untuk DX-nya itu berarti L dibagi dengan N kurang 1. Ya. Kemudian saya ambil X-nya itu adalah space ini berarti dari 0 L sampai N, ya kan? 0, L, N, ya kan? Dengan fungsinya itu adalah ini fungsi eksponensial ya. Eksponensial minus X, 2 ya kan? X kurang 2 ini pangkat ya, pangkat 2 dibagi dengan 0,1. Ini fungsinya, ya kan? Kemudian kita coba plot. Coba kita coba running dulu. Nah, ya kan? Nah, ini tadi kan, ini kan saya ngambil L-nya itu 10, N-nya itu sampai 101, dengan DX-nya itu ini ya. Nah, nantinya seperti ini. Bentuk apa namanya gelombangnya itu ya, bisa dilihat di sini. Gelombangnya seperti ini. Kemudian bagaimana jika kita masukkan ke fungsi yang tadi? Kita masukkan ke fungsi yang tadi. Ya. Ini kan, kita masukkan ke fungsi yang ini. Dengan perubahan waktunya ini, kita ngambil 1 kali 10 pangkat minus 3. Ya kan? Dengan waktu akhirnya itu adalah 1. Bisa dilihat kan? Waktu akhirnya itu 1, waktu awalnya itu kita mulai dari 0, sedangkan kecepatan gelombang sini, ini kan, kecepatan gelombang sini saya guna kita ambil saja angka sembarang, kita gunakan 1 meter per second. Ini 1 meter per second, ini adalah 0,0 second, dari 0 sampai 1 dengan perubahan waktunya ini, kita ambil perubahan waktunya itu kecil sekali nih, sampai 1 kali 10 pangkat minus 3 ya. Kecil sekali di sini. Ada fungsi solusi di sini, ya kan? Kita mulai dari sebelum masuk sini ya. Yang ini rumus yang warna kuning ya. Yang warna kuning ini, yang ini kita gunakan. Yang ini ya. Ini yang warna kuning ini. Yang ini, ya kan? Sehingga sebelum kita masuk sini, saya ada beberapa saya tunjukkan dulu. Misalnya ada ini kan, ada 1, misalnya seperti ini. A itu ya kan memuat 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya kan. Nah, itu memuat 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kalau kita mengambil ya, mengambil 2 sampai sana, yang keluarnya apa? Berarti 2 sampai ke sana ya. Ya, berarti yang muncul itu 3, 4, 5. 3, 4, 5 kan ke sana. Muncul di sini 3, 4, 5. Tapi bagaimana kalau kita buat seperti ini? Min 1, ya kan? Min 1.
Kalau min 1 yang muncul ya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 5 ini tidak masuk ya. Nah, min 1. Bagaimana kalau di sini adalah minus 3? Jadi kalau minus 3 berarti yang diambil datanya itu hanya 1 sampai 2. Ya kan, ini bisa dilihat di sini ya. Tapi kalau A minus 1, misalnya A minus 1 saja, tanpa titik 2-nya. Minus 1, berarti yang kita ambil itu data terakhir. Ya kan? Kalau minus 2, apa? Yang diambil itu adalah data ini kan, data yang 4 ini. Sehingga dari sini, untuk UN kan kita carikan sol min 1. Ya, solusi dari, berarti minus 1 tadi apa? 5 kan? Lalu dari sini, ya kan? Kalau yang ini dia jadinya seperti apa? 1 dan min 1. Yang diambil 2, 3, 4-nya kan? Kalau 3, 4-nya saja. Berarti ini, untuk U yang baru ini, sama dengan, ya kan, UN yang lama, ya, UN ditambah dengan CF1. CF1 ini kan ini kan, C dikali ini, CF1 sama dengan ini. Ini kan, C dikali delta T ini. Nah, yang bagian sini CF1 ini. C dikali DT dibagi dengan 2,0 ini, ya kan, dengan DX. Yang bagian sininya ya, yang CF1 ini. Dan CF1 kemudian ini tadi adalah I kurang 1 sampai N dan I tambah 1 sampai N, ya kan indeksnya yang bagian sini tadi kan. Jadi kita ngambil 2 sini sampai minus 2. 2 ke sana, 3, 4, 5 sampai minus 2, berarti 3 ya. Nah, kalau kita selesaikan modelnya seperti ini. Mana tadi? Selesai. Ya. Saya lihat di sini. Lihat grafiknya ini, kalau grafik misalnya kita cari 10. Cari 10 dia gerak ya, dia gerak ke sini. Ya, bergerak ke sini. Kalau 900 dia geraknya ke sini. Sebenarnya ini bisa bergerak ya, sebenarnya ini bisa bergerak. Tapi saya belum install di library-nya, makanya di sini tidak di bagian sini tidak gerak. Saya belum install di sini. Seharusnya dia jalan yang grafik ini. Dia jalannya ke sana. Dia jalannya kayak gini. Tapi ini cuplikannya saja ya. Nanti kalau untuk kita selesaikan yang ini, kita selesaikan misalnya yang di sini, sebenarnya sama, prosesnya juga sama. Itu yang menggunakan, kalau kita menggunakan Python. Kalau selain Python bisa juga pakai Excel. Kita ke hiperbolik saja dulu. Ini kan sama kan yang tadi. Misalnya ini ada contoh dari vibrasi of a string, ya, berarti vibrasi dari tali ya. Panjang tali itu ada 50 cm. Tegangannya itu ini dengan massa dari tali itu 0,5. Kerapatan itu 0,01 kerapatannya ya. Dengan percepatan gravitasi ini adalah 9,8, ya kan? Kalau kita bawa ke gram apa namanya? Ke meter 9,8. dx-nya itu namanya perubahan dx-nya ini kenaikannya 5, sedangkan dt-nya itu kenaikannya ini kecil sekali. Hingga dari sini kalau kita selesaikan ya, saya coba insert. Nanti filenya saya share.
Ini kan, lihat gambarnya. Kan bentuk, kan bentuk dari gelombangnya sebenarnya. Lalu ada parabolik, ada eliptik. Nanti kita bahas ini nanti. Kita lanjut lagi ya, sambil tunggu yang lain. Kita punya laptop, apa komputer agak error ya soalnya. Kita coba ulangi yang tadi ya. Jadi perhatikan baik-baik. Tapi di sini kita lebih ke skema hiperbolik karena dari awal kan kita bahas tentang gelombang hiperbolik. Hanya dari sini ya, biar kalian tidak gagal paham. Coba buka ulang. Bali dari Zoom. Waktu habis tadi. Kemarin kan begini tau, D kuadrat U X, iya kan? X kuadrat itu sama dengan, kalau misalnya kita pakai seperti berarti Kenapa bisa? kita lihat ya. Ini kan dari sini. Kuadrat U per 2X kuadrat sama dengan 1 per C kuadrat, dou kuadrat U per dou T kuadrat. Tapi untuk memudahkan kita, sedangkan yang ini, kalau untuk versi numeriknya itu turunan keduanya adalah ini. Ini turunan keduanya. Sedangkan bagian sini yang dou kuadrat ini ya, bagian sini turunan keduanya adalah ini. Turunan keduanya adalah ini. Terus kita gunakan C kuadrat itu kita anggap A lah. Di sini kita gunakan A ya, biar ada pembedanya. Berbeda dari fungsi analitik yang kemarin, solusi analitik yang kemarin. Ini kalau kita selesaikan berarti, misalnya kan kita kali kan ke sini. Jadi kalau saya tulis seperti ini kan bisa-bisa saja. Ini ya. Ini berarti ini dalam kurung. Ini kan perkalian kan, kalau kita kali silang kan. Bisa di sini A kuadrat dengan A kuadrat. Sama kan? Sama dengan ini. Ini sama yang bagian H kuadratnya. Kalau misalnya H kuadratnya kita kembalikan ke sini ya berarti sama saja. Kita akan kembali ke model yang tadi. Ya. Ini. Lalu coba kita kembali ke sini. Ada? Kalau dia pisahkan, yang sebelah sini ini dia sisakan adalah U I, J plus 1. Untuk ruas kanannya. Berarti yang di sini kan bisa UI J plus 1. Berarti ini ya. Dia sisakan ini. Berarti kalau ini pindah,
berarti dikurangi, berarti jadi tambah ya. Ditambah ini jadi kurang ini. Kurangi ini. Bisa diikuti kan sampai sini? UI, J plus 1. Sebenarnya dari sini pun sudah kita peroleh. Dari sini sampai di sini tidak jadi masalah. Lalu ini dia kelompokkan. Ya kan? Kalau dikelompokkan semua, kalau sudah seperti ini atau kita masukkan ke dalam kurung ini kan tidak jadi masalah. Makanya ini bisa hilang. Kan? Dengan ini kan bisa hilang kan? Kalau model seperti ini. Balik. Ini kan. Yang dari sana tadi kita peroleh ini lah. Kita peroleh yang bentuknya seperti ini ya. Kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian jika alfanya ini misalnya kita anggap dia alfa lah ini. Kalau K per H berarti K kuadrat per H kuadrat ini tulisannya bisa kita tulis alfa kan. Yang bagian sini saja kita anggap dia itu alfa. Kalau pangkat 2 berarti jadinya alfa kuadrat. Ini kita ganti jadi alfa kuadrat. Alfa itu enggak pakai lambda tadi. Ya, alfa ya. Sudah sampai sini. Sampai sini pun sebenarnya sudah jadi solusi. Sampai sini sudah jadi solusi. Ini kita coba kita cek lagi bagian sini. Ini kan? Sudah sampai sini kan, Pak Profesor? Bisa lihat tidak? Bisa. Nah, kita sudah sampai sini kan tadi. Alfa kuadrat, ini hanya dia tukar-tukar saja. Dari sini sudah. Kemudian, ini kan di sini ada. Jika ini dia pisahkan lagi. Ada yang dikeluarkan. Misalnya ini kan. Dia keluarkan yang bagian 2 izinnya tadi. Dikelompokkan. Berarti sini. Kalau semuanya masuk kan? Dikelompokkan seperti ini. Berarti kalau ini kita keluarkan di sekitar sini lah, misalnya anggap di sekitar sini. Tapi jangan lupa ini masih ada ini. Ada bagian sininya karena kita kali lah, kali ke dalam lah. Ini kali ini kali ini. Jadi ini ya, karena kita dapat yang di sini tadi. Kita dapat yang di sini tadi. Ya, kita dapat yang ini. Ya, ini kita dapat. Lalu karena alfa dengan ini kita anggap dia 1. Kita anggap 1 kan, berarti ini kan anggap 1 ini. Anggap 1 sehingga setelah prosedur kita selesaikan yang kita peroleh ini. UI, J plus 1 ini kan, kita dapat hasilnya ini. Kita dapat hasilnya ini. Ini juga masih kita, misalnya kita, tadi kan, ini kan kita anggap 1, kita anggap 1, berarti ini jadi 0. Ya kan, jadi 0 ya tersisa sisa ini. Yang bagian sini. Bagian sini ya, yang tersisa. Nah, ini yang tadi. UI kurang 1, J ditambah dengan UI plus 1, J kurang. Numeriknya itu di sini. Kalau metode ini kita pakai metode eksplisit, namanya itu finite difference ya. Untuk metode implisit itu agak ribet soalnya, karena kita harus gunakan matriks lagi, terus pakai Gauss-Seidel dan lain-lain. Lalu bagaimana jika ada redamannya? Kalau ada redamannya, ya kan? Jika ada redamannya seperti apa? Tadi kan kita sudah tahu ya, dari PPT kita di awal tadi di sini sudah diperkenalkan bahwa untuk turunan 1 kalinya kan modelnya seperti ini.
turunan 1 kali seperti ini untuk fungsi waktu, sedangkan turunan 2 kali fungsi waktu kan begini. Dari sini kalau kita ini kan kalau ada redamannya kan, ada redamannya, berarti ini kan tadi sudah kan, tapi ini bisa juga karena ada akibat hukum konservatif. Redaman itu kan seperti ini, misalnya kalian berjalan naik motor lah, kalau jalanannya itu kan pasti ada gesekan kan, pasti ada gesekan itu lah yang kita namakan hukum konservatif ini. Karena ada gesekan sehingga di sini tadi dia berubah, bukan lagi +1 ya kan, karena ini kan menjadi setengah langkah jadinya. Ini jadinya UJK plus setengah per 2 dikurang UJK ya kan, dibagi dengan 2 kali delta T, lalu ditambah dengan U K tambah 1J, ininya lagi yang bagian sini yang berubah, yang bagian sini yang berubah jadi UJK plus 1/2 dibagi dengan 2 kali delta T. Jadi kita bisa gunakan ini. Kalau yang ini itu tanpa konservatif ya. Ini tanpa konservatif. Karena ada redaman itu kan berarti sudah berhubungan dengan hukum konservatif, sehingga kita gunakan ini. Memang turunan 1 kalinya ini. Tapi karena untuk keadaan ini kita diperhadapkan dengan redaman, ya, sehingga kita gunakan yang ini. Prosesnya juga sama. Lalu bagian sini tadi kan kita turunkan 2 kali. Yang bagian sini kita turunkan 2 kali, ini kan delta T-nya, hasilnya kita peroleh ini. Jadi kalau untuk turunan 2 kali, kalian tidak perlu harus menghitung ini ya, cukup ini saja, misalnya ini kan, ini yang tanpa redamannya seperti ini, sedangkan yang ada redaman itu ya kan, jadinya hasilnya seperti ini. Prosedurnya misalnya kita sama seperti tadi ya, cuman bedanya dia seperti ini. Tadi kan dia titiknya 3 seperti ini ya, yang di sini bagian terakhir ini kan titiknya ke sini kan, 1 2 3 4 ini yang ya kan, dengan titik pusatnya kan 1 ya kan. Ini juga sama, bagian sini juga sama, hanya membedakan dia itu ini kan. Ini kan yang hiperbolik biasa, tapi kalau ada redamannya itu dia jadi mengecil dia jadi di sini, makanya muncullah itu setengah tadi, dia jadi di sini atau inilah. Seharusnya seperti ini kan, ini kan sama sama hiperbolik. Kalau tanpa ada redamannya itu berarti ini bukan dia tidak di sini, tapi di sekitar sini. Algoritmanya ini seperti ini ya, ini algoritma, atau seperti ini juga sama. Dia mengecil dia jadinya ke sini karena redaman kan. Ini prosedurnya juga tetap sama ya kan, prosedur tetap sama. Kalau seperti ini tinggal dikali silang, kita kelompokkan, asosiatif, distribusi dan lain-lain. Hasil akhir itu kita peroleh ini persamaan ini ya kan, untuk setengah langkahnya ini kita sudah dapat. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas ini. Iya, Pak. Di sini tadi kan kita fokus ke bagian sininya saja. Bagian hiperboliknya tadi ya. Ya, tadi kan sudah ada, kita ulang. Sini coba lihat jaraknya ini, ya kan? Jaraknya ini kan kenaikannya itu kan 5. Berarti dari 0, 5, 10, 15, 20 sampai dengan 50. Ya kan? Ini sudah. Waktunya ini karena dia hiperbolik kan? Karena dia hiperbolik sehingga sini dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, kemudian dia kembali lagi ke 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 sampai 0. Dia kan gini kan? Dia bolak-balik dia. Rumusnya dia seperti ini. Misalnya kita anggap di sini kan. 0,2 ini
ditambah dengan ini lalu bagi 2, ya kan? Ini juga sama. Nah, kalau untuk bagian keduanya berarti ini ya, C18 berarti ini ditambah dengan ini, ya kan? Ditambah dengan ini, lalu dikurangi dengan sini. Dikurangi dengan sini. Kalau ini bagaimana? Ini juga sama. Hanya membedakan yang bagian sini tadi. Bagian sini di sel yang ini ya. Sebenarnya dikurangi dengan di atas, tapi di atasnya kan tidak ada. Dikurangi 0. Sebenarnya di sini kan dikurangi 0. Yang bagian sini kan tidak ada. Nah, kalau sudah di sini selesai, tinggal kita tarik saja datanya. Tinggal kita tarik datanya ke sini. Kan? Tidak perlu kita kasih warna kuning. Lalu di bagian sini berarti, ya kan? Ini bagian sini ditambah sini, dikurangi sini, ini hasilnya. Kalau di sini, kalau yang ini berarti ini tambah ini kurang ini kan? Nah, sama di bagian sini pun juga sama, ini tambah ini kurang ini. Nah, kita sudah dapat, coba kita plot garis saja. Yang garis saja ya. Dapat gelombangnya seperti ini. Tapi ini yang tanpa redaman ya. Ini yang khusus tanpa redaman yang seperti ini. Kalau redaman beda lagi dia konsepnya. Sebenarnya sama coba buka MATLAB tapi dia agak loading nanti kapan-kapan. Saya buatkan dulu potongan kodenya. Saya buatkan potongan kodenya, nanti kalian tinggal running ya, running programnya seperti apa. Ini juga nanti saya share. Nanti kan kita bahas hiperbolik. Kita bahas tentang kasus parabolik sama kasus yang eliptik itu seperti apa. Tapi untuk konsep persamaan diferensial parsial ya. Oke, kita cukupkan dulu sama sholat. Aduh. Nah, nanti videonya saya share ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.